Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau datang pada Tuhan pagi hari yang indah ini. Kita mau bersyukur, kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat-Nya, memberikan pengertian-pengertian yang baru buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang kembali di Mezbah Syukur Tuhan. Yang percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Bahkan kami mau mengingat bahwa Tuhan rela berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang pada Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Mari bersyukur buat pagi yang baru. Apapun kondisimu, apapun situasi di dalam kehidupanmu pagi hari ini, mari sembah Tuhan. Yes. Bahkan di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, yuk belajar sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesus, kasih-Mu terindah, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari bersyukur, mari berterima kasih pada Tuhan. Terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mau lebih lagi. Yes. Nikmati kasih Tuhan pagi ini. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yes. Yesus. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah mari dengan segenap hati datang pada Dia yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi, karya terbesar Yesus
kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat karya salibmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan pagi hari ini, kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu dalam misbah syukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah sebelum kami melangkah dalam kehidupan kami hari ini Tuhan, selebihnya kami mengutamakan Engkau untuk mencari wajah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan segala sesuatu. Kami mengutamakan Engkau, dan biarlah firman ini menjadi landasan kami untuk kami melangkah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Berkati setiap jemaat misbah syukur yang mendengarkan pada pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah atas mereka, bukakan pemahaman tentang rahasia firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di mana kita bisa bertemu dalam misbah syukur pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah daripada Tuhan, kita masih diizinkan untuk kita bangun pagi dengan sehat, menghirup udara yang segar, dan kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan, memberikan syukur yang terbaik buat Allah kita atas kehidupan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan tentang apa yang dinamakan dengan dosa kompromi. Dosa yang kecil tapi efeknya besar sekali, yaitu karena kita kompromi terhadap yang kecil itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan tentang apa arti kata kompromi. Kompromi adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengalah sedikit, melepaskan sebagian keinginannya atau menurunkan tuntutan supaya tercapai titik tengah yang bisa diterima bersama. Bahasa kompromi sekali lagi kesepakatan bersama 2 atau 3 orang lebih yang akhirnya menjadikan sesuatu menjadi satu tuntunan, menurunkan satu tuntunan dan melepaskan sebagian keinginannya, akhirnya menciptakan satu titik tengah
yang bisa diterima bersama. Hal ini kompromi ada dua hal, tentang positif dan negatif. Yang positif tentunya untuk kebaikan, tetapi yang negatif, kompromi terhadap sesuatu yang tidak benar, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti contohnya kita, seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau ini kita bicara tentang kompromi, dosa kompromi, mungkin kita seringkali dalam kehidupan kita temui bahwa kita berkata, cuman bohong sedikit, bohong sama tetangga, kalau lagi gak ada di rumah biar gak diganggu. Misalnya ada teman datang terus ngomong sama anaknya, "Nak, bilang papa gak ada." Loh, kok ini kan bohong. Tapi buat kita kadang-kala gini, ini bohong kecil supaya karena mungkin kita capek terus kita bilang gak ada di rumah, padahal kita ada di rumah. Harusnya kita tidak bisa memberikan hal kebohongan yang kadang-kala membuat kita gini, ini kan cuma bohong kecil, bukan sesuatu yang besar. Tapi dosa yang kecil inilah yang dinamakan kompromi. Sesuatu dosa kecil dikompromi dan sesuatu yang awalnya mungkin tidak kelihatan dosa yang gede. Cuman dosa, cuman bohong kecil lah. Cuman bohongi tetangga datang atau teman datang bilang kita nggak ada. Sesuatu yang mungkin sepertinya hal yang biasa. Nah, tapi ini yang namanya bohong tetap bohong. Nah, kemudian mungkin kita menunda hal yang kecil. Misalnya kita bicara menunda, kita harusnya berdoa atau waktu untuk ibadah kita bisa minggu lain, bisa hari lain untuk kita beribadah. Sesuatu yang kecil itu rasa-rasanya seperti biasa karena kehidupan kita yang senantiasa berjalan dan ini sesuatu yang biasa. Tetap itu menunda sesuatu yang tidak bagus. Dan juga berbohong tadi sesuatu paling bohong kecil, bukan bohong yang besar. Tapi namanya dosa antara bohong kecil dan bohong besar itu sama kadarnya. Juga mungkin kita menyepelekan aturan yang mungkin buat kita sesuatu yang kecil. Contoh, misalnya kita di lampu merah, di traffic light, waktu itu lampunya sudah kuning, kita cepat-cepat mumpung gak ada polisi. Seperti hal yang biasa, seperti hal-hal yang kita lakukan, ini biasa dilakukan semua orang. Dan ini bukan sesuatu yang besar, toh masih lampu kuning, belum lampu merah. Nah, artinya ini sesuatu yang mungkin kita lakukan senantiasa yang itu sebenarnya kecil dan sesuatu mungkin biasa. Tapi ini ternyata dampaknya luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kompromi ini dimulai dari pola pikir kita yang kita pikir itu sesuatu yang biasa. Dosa kecil, cuman bohong kecil, enggak bohong besar. Cuman hal yang kecil, bukan yang hal besar, tapi ini namanya kompromi Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa kompromi ini adalah persahabatan dengan dunia. Kita persahabatan dengan dosa, persahabatan dengan dunia yang sebenarnya rasanya kecil, tapi itu sudah namanya kompromi. Itu adalah permusuhan dengan Allah. Kalau Yakobus 4 ayat 4 dikatakan gini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini persahabatan yang dalam arti persahabatan yang besar sekali. Tapi ini bisa diartikan gini, persahabatan dengan dunia ini kompromi dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi tidak ada yang namanya bohong kecil, bohong besar, tidak ada. Semuanya dosa. Dan dosa itu kompromi ini sangat berdampak yang sangat besar walaupun itu komprominya kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kisah tentang Simson. Simson kita tahu bahwa dia dari masa kecilnya yang tertulis di Hakim-Hakim, dia masa kecilnya dia nasir atau nasar. Nasar dia dari kecil udah dipersembahkan untuk Tuhan. Dan hidupnya benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan dan dia dijagai benar untuk bahwa ini adalah menjadi orang pilihan Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan. Hingga dia menjadi kedepannya menjadi seseorang yang memang benar-benar dinasar atau nasir, yang benar-benar dikhususkan. Tetapi kita lihat peristiwa Simson ini berkali-kali bermain-main dengan dosa. Yaitu kita tahu bahwa Simson yang punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan,
Tapi dia membiarkan dirinya kompromi dengan hal yang kecil. Waktu dihadapkan dengan Delilah. Berulang kali dia berusaha untuk berkompromi dengan hal yang kecil. Yang sebenarnya kecil tetapi itu dampaknya besar sekali. Dia mendekati perempuan asing yang harusnya dia dikhususkan tidak boleh bertemu dengan perempuan asing. Dan dia mulai mengabaikan nasar-nasirnya. Terus mulai meremehkan panggilan Tuhan. Kemudian membiarkan dirinya diperdaya berulang kali oleh Delilah. Kita nggak bahas secara detail tapi kita mengerti tentang kisah Simson yang awalnya mulai dia mendekati perempuan asing, Delilah. Kemudian Delilah ini berusaha pengen tahu mau menjatuhkan Simson ini. Kenapa kok kuasa yang besar, kuasa dari Tuhan ada dalam dirinya. Bagaimana bisa menghancurkannya dengan cara akhirnya membujuknya dia. Akhirnya satu kali belum kena, dua kali belum kena. Tapi di sini Simson berkompromi dengan hal yang kecil itu. Kemudian dia berkompromi dengan dosa, akhirnya dia jatuh. Nah, kejatuhan Simson bukan terjadi tiba-tiba. Itu adalah hasil dari serangkaian kompromi kecil. Pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran Simson adalah hati-hatilah dengan kompromi yang terlihat kecil. Dosa tidak pernah langsung menjatuhkan seseorang, tetapi dosa itu mengikis sedikit demi sedikit, kemudian dia menjadi besar. Nah, kalau kita membiarkan tadi dosa, kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal yang kecil, bohong kecil, bohong cuman sedikit. Dari kecil-kecil lama-lama menjadi besar, seperti yang dikatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau kita membiarkan dosa, kompromi itu terus yang kecil, kompromi yang sesuatu kompromi yang kecil-kecil akhirnya menjadi besar. Sedikit ragi juga membuat seluruh adonan mengembang. Bayangkan satu adonan besar, yang satu belanga, hanya dengan sedikit ragi itu akan menghamiri semua adonan. Jadi jangan meremehkan dosa kompromi atau dosa yang kecil itu. Dari dosa yang kecil itu kita kompromi dengan dosa itu, maka menjadikan itu dosa menjadi besar. Seringkali kita menganggap sebuah kompromi kecil sebagai sesuatu yang wajar. Sekali lagi tadi, hanya sekali aja, tidak apa-apa, kecil saja. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang kecil dapat mempengaruhi yang besar. Sama seperti sedikit ragi dapat membuat seluruh adonan mengembang, begitu pula kompromi kecil dapat mempengaruhi seluruh hidup kita. Kompromi jarang datang dalam bentuk langsung besar, tapi ia diam-diam, pelan-pelan. Kemudian kita bilang, hal yang biasa, cuman sekali ini aja. Dan dia halus, dan dia seringkali tidak terasa. Terus kemudian kita, ini hal yang kecil, kita membiarkan hal kecil itu. Dan membenarkan tindakan yang sebenarnya kita tahu itu tidak benar. Tapi karena cuman kecil kok, lama-lama hati kita menjadi kebal. Kompromi kecil hari ini dapat menjadi kejatuhan besar besok. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat seperti kisah Simson tadi. Akhirnya dari dosa kompromi yang kecil itu tadi, Simson kehilangan kekuatannya dan penglihatan. Kita diingatkan juga tentang kisah Lot yang kompromi akan waktu Tuhan suruh untuk pergi dari tempat itu untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot dia masih teringat, cuman mau lihat aja, mau lihat yang di belakang ini, mau lihat. Istri Lot, sesuatu yang sudah ditinggalkan harus ditinggalkan, dia masih terikat lagi dan cuman mau lihat, begitu lihat istri Lot mati menjadi tiang garam. Demikian juga Daud waktu dia berzina dengan Batseba. Akhirnya apa akibatnya? Dia kompromi dengan sesuatu yang awalnya kecil, dia hanya melihat dari sotoh rumahnya. Daud waktu dia tidak berperang, dia lihat dari sotoh rumah, kemudian dia melihat Batseba, kemudian dia membiarkan kompromi itu, lihat lagi, dan akhirnya sesuatu dosa yang kecil yang dosa kompromi itu yang pelan-pelan akhirnya dia membiarkan dosa kecil itu, kemudian mengakibatkan dia akhirnya membunuh Uria
dan kemudian dia berzina dengan Batseba, dan apa yang terjadi? Anaknya mati. Dan kemudian kekacauan dalam keluarganya terjadi. Anak-anaknya, Amnon memperkosa Tamar, Absalom membunuh Amnon, Absalom memberontak melawan Daud. Segala sesuatunya ada dampak yang sangat besar. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan berbicara tentang hubungan, tentang kompromi dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan tentang apa itu dosa kompromi terhadap dosa. Sesuatu yang kecil, kelihatannya kecil, yang mungkin kita sering bilang ini biasa, tapi ini menjadikan sesuatu dampak yang tidak baik, yang besar sekali. Ingatlah Bapak Ibu, dosa, sekali lagi dosa tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Adanya dosa adalah dosa, jangan kompromi dengan dosa. Pagi ini biarlah firman ini menjadi kekuatan buat rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kami tidak mau kompromi terhadap dunia ini. Kami tidak mau bersahabat dengan dunia ini, karena itu adalah musuh Allah. Dan biarlah hati kami senantiasa kudus dan senantiasa suci di hadapan-Mu, untuk kami menolak dari dosa-dosa yang merintangi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Yesus. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak kompromi dengan dosa, walaupun itu rasanya seperti biasa Tuhan. Dosa yang kecil itu Tuhan mengakibatkan sesuatu yang besar. Pada pagi hari ini Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, untuk kami tidak mau kompromi dengan dunia ini, tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau kompromi dengan kehidupan di dunia ini Tuhan. Bila ajar setiap kami, pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami mengarungi hidup kami, untuk kami sesuai dengan firman-Mu, untuk kami sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Mezbah Syukur yang setia, yang setiap hari mengikuti Mezbah Syukur setia. Kami berdoa buat kehidupan mereka Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak kompromi dengan dosa Tuhan, tetapi kami akan senantiasa hidup menuruti firman-Mu dan menjauhi dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun pada pagi hari ini Tuhan.
Kau sertai mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya dan kekayaan hormat ada di tangan kirinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mungkin saat ini yang berbaring sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang ada Tuhan, dan kesehatan yang sempurna ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kami adalah dalam kesehatan, ada dalam penyertaan-Mu Tuhan, dan kami sehat di dalam Engkau Tuhan, sehat jasmani maupun rohani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati yang sekolah Tuhan, yang juga yang bekerja Tuhan. Kau berkati mereka dalam sekolah studi mereka Tuhan, berikan kepintaran hikmat daripada Engkau Tuhan untuk mereka bisa mengikuti pelajaran di sekolah dan mereka mendapatkan nilai yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa yang bekerja Tuhan, bila apa yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah sesuai dengan tuntunan-Mu, berikan roh takut akan Engkau dan berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka Tuhan, dan berkati mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Bila Kau sertai bangsa ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat bangsa ini Tuhan. Dari presiden bahkan wakil presiden, menteri dan bahkan jajaran yang paling dari atas sampai paling bawah Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan untuk para pejabat-pejabat ada, dan berkati Indonesia, tanahnya, semuanya Tuhan, apa yang dikerjakan di bangsa Indonesia ini Tuhan, kok biarlah ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Berkati, biarlah jauhkan dari bencana dan dari kerusuhan dan segala sesuatu yang tidak baik untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyataannya daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Engkau datang dan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.